rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Rindu surga, cinta ilahi, pengikut ajaran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqaddahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Anung dan keluarga, juga Majelis Taklim Perkumpulan Rindu Surga yang dirahmati Allah, Ustadz Sofyan beserta jamaah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, malam hari ini sebagaimana biasanya kita laksanakan taklim pengajian di setiap malam Jumat, yang mana mudah-mudahan pengajian kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kita selaku umatnya adalah insyaallah termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali ta'lim kita dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk para orang tua, guru-guru kita, sanak saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan para almarhum almarhumah diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya. Yang sakit mudah-mudahan kita doakan diangkat penyakitnya, disehatkan jasmani rohaninya. Wabil khusus kita hadiahkan kepada musannif hadzal kitab Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiki Al-Utsman Asy-Syafi'i. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram insyaallah lahum wa lana al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin. Qala, kita lanjutkan pengajian fikih babu asbabil hadas. Ini bab menerangkan sebab-sebab hadas. Pernah saya sampaikan, hadas itu hukum walaupun dia sifatnya tidak najis. Makanya hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Beda dengan najis. Kalau najis itu biasanya ada bentuk. Contohnya kotoran burung, contohnya air kencing, itu namanya najis. Tapi kalau hadas itu hukum yang mana orang kalau punya hadas itu maka ibadahnya baik sholat dan segala macamnya itu menjadi terhalang karena sebab hadas ini. Contohnya kentut. Nah, kentut itu kan disebutnya hadas. Kalau secara ini dia nggak berbentuk, sifatnya angin. Maka orang yang buang air atau buang angin ketika dia sudah punya wudu, maka wudunya batal. Itu namanya hadas. Tapi kalau najis beda. Najis umpamanya tadi air kencing, itu najis. Kita diompolin bocah nih, oh berarti kita kena najis. Tapi kalau najis itu enggak ngebatalin wudu, tidak membatalkan wudu. Contoh nggak sengaja kita megang apa? Megang kotoran ayam, tai ayam. Megang tai ayam. Kita punya wudu. Wudunya kita nggak batal, tapi wajib dibersihin tuh najis yang nempel di tangan kita atau di baju kita. Dengan cara apa? Dibersihin 3 kali basuhan. Udah bersih, udah ngerasa suci, lanjutin sholatnya. Wudunya nggak batal. Itu kalau najis. Nah sekarang kita menceritakan sebab-sebab hadas. Ini sengaja saya sampaikan asbabul hadas ini konteksnya dari 4 madhab. Kan biasanya kita yang kita pakai rata-rata Syafi'iyah. Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Nah walaupun kita pakai madhabnya Syafi'i, kita juga perlu tahu pendapat imam-imam yang lain selain Imam Syafi'i tentang hadas ini, pendapat mereka seperti apa. Jadi untuk ngebuka wawasan kita nggak hanya tahu dari sisi madhab Syafi'i, tapi juga kita kupas, kita tahu juga menurut pandangan imam yang lain. Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang memiliki madhab, maka madhabnya ini madahibul arba'ah. Ada 4 madhab, yaitu pendapat Imam Syafi'i atau yang disebut dengan madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, ada madhabnya Imam Hanafi, dan ada madhabnya Imam Hambali. Kalau kayak di Saudi itu rata-rata makainya madhabnya kepada Imam Hambali ibadahnya. Di antaranya contohnya kalau Imam Hambali itu ketika selesai takbiratul ihram dia nggak sedekap. Kan kalau kita biasanya Allahu Akbar sedekap ya. Tapi kalau imam madhabnya Hambali habis takbir Allahu Akbar begini aja dia, nggak pakai sedekap. Bener gak itu? Ya bener, karena masing-masing punya pendapat, punya madhab. Jadi bapak kalau nanti ke Mekah, ke Saudi, sholat di sono, modelnya macam-macam. Ada yang sedekap, ada yang kagak sedekap. Nah itu semuanya benar, jangan disalahin. Lu nggak sedekap lu, salah sholat lu, nggak bisa kita nyalain. Karena ada pendapatnya. Ada yang sedekapnya di sini, ada yang sedekapnya di sini, rada miring. Ada yang juga yang sedekapnya di sini. Nah, di sini. Yang belum ada pendapatnya sedekapnya di sini. Nah, itu mah pusing itu nggak punya uang. Nah sekarang kita cerita asbabul hadas.
Asbabul hadas pun sebab-sebab hadas menurut para imam mazhab yang 4 ini seperti apa? Tadi saya katakan hadas itu menceritakan hukum. Bila mana orang punya hadas, maka bisa dikatakan wudhunya ataupun tayamumnya itu bisa dikatakan batal kalau dia punya hadas seperti kentut dan seterusnya. Al-kharijul mu'tadu minas sabilaini wa huwa al-baulu wal ghaitu yanqudul wudu'u bil ijma. Sesuatu yang biasa keluar, sesuatu yang biasa keluar, baik yang sifatnya cairan ataupun angin yang keluar dari dua lubang, yaitu lubang belakang dan lubang depan, kubul ataupun juga dubur, maka seperti apa? Wahwal baulu wal ghaitu, diantaranya adalah kencing dan juga BAB, buang air besar, yanqudul wudu'u bil ijma, maka itu membatalkan wudu bil ijma, sepakat para ulama. Sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang, baik lubang belakang dan lubang depan, contohnya seperti keluar kencing, contohnya seperti buang angin atau BAB, buang air besar, maka itu membatalkan wudu. Sepakat para ulama, sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang tersebut, baik kencing ataupun yang lainnya, itu membatalkan wudu. Karena yang biasanya yang keluar dari dua lubang itu apa? Air kencing atau juga buang angin atau buang air besar. Itu yang biasa. Nah, bagaimana yang keluarnya yang nggak biasa? Kalau tadi kencing, air seni segala macam itu biasa. Bagaimana yang keluarnya yang nggak biasa? Wa amman nadiru, sedangkan sesuatu yang keluarnya yang jarang atau yang nggak biasa, seperti kadudi, seperti keluar belatung dari salah satu lubang depan atau lubang belakang. Kadudi seperti keluar belatung dari duburnya. Warihu minal kubuli, dan seperti buang angin tapi dari lubang depan. Kan biasanya buang angin dari lubang belakang. Nah, ini tiba-tiba nggak biasa keluar angin dari lubang depan, kubul, dari kemaluan kita. Wal hasad, dan keluar nanah. Wal istihadah, dan keluar darah penyakit. Wal madiyu, dan juga keluar madi. Ada madi, ada mani. Kalau mani itu kita sama-sama tahu sperma. Tapi kalau madi beda lagi. Kalau madi itu keluarnya biasanya itu karena gara-gara capek kerja, kelelahan, habis olahraga, habis banting orang, habis banting barang, kecapean kita, habis fitness umpamanya suka kecapean, ketika buang air kencing tiba-tiba suka ada yang ngikutin tuh, kayak keluar kristal-kristal gitu, Pak. Encer agak-agak lengket, agak-agak lengket. Nah, itu namanya madi. Namanya madi. Begitu juga keluar madi, maka menurut para imam, walaupun itu sesuatu yang jarang, artinya yang enggak setiap hari keluar, seperti belatung keluar dari dubur, atau juga keluar angin dari lubang depan, keluar nanah, keluar darah penyakit, keluar madi, itu pun sama, yanqudul wudu, membatalkan wudu. Berarti simpulnya, kalaupun keluar, mohon maaf, keluar misalnya cacing, kermian, nah itu juga yang kalau sudah wudu, wudunya batal. Ataupun keluar angin tapi dari lubang depan. Kalau laki-laki jarang, Pak. Tapi kalau perempuan, konon katanya juga sering. Kalau perempuan, saya tanya, kan kita punya istri, saya tanya, emang oh iya ya, kalau perempuan ada suka kayak gitu, keluar angin dari lubang depan, ngempos. Lah kali ngempos ya, bisa ngempos gitu tuh, keluar angin. Nah, itu pun sama, keluar angin dari lubang depan. Lubang depan maksudnya kemaluan ya, bukan lubang hidung. Kalau lubang hidung mah karuan, mulut, napas, itu nggak ngebatalin. Tapi keluar angin dari lubang depan itu juga sama, membatalkan wudu.
atau juga keluar nanah sama batal wudunya. Keluar darah istihadhah atau darah penyakit, bukan darah haid tapi darah istihadhah, darah penyakit, baik laki-laki atau perempuan, itu pun sama membatalkan wudu. Madi juga membatalkan wudu. Tadi kayak habis capek kerja kelelahan keluar, kalau suka habis kencing tuh suka ada kayak kristal-kristal gitu, nah itu namanya madi. Itu juga membatalkan wudu menurut para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Hanafi. Illa inda Malikin, kecuali menurut Imam Malik. Nah, kalau menurut Imam Malik, kalau yang keluarnya selain kencing dan juga kotoran BAB itu nggak ngebatalin wudu, kata Imam Malik. Jadi kalau menurut pendapat Imam Malik, keluar nanah, keluar darah penyakit, keluar angin dari lubang depan, keluar madi, itu nggak membatalkan wudu menurut pendapat Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali batal. Cuma satu doang yang berbeda, yaitu Imam Malik. Nah sekarang jadi kita tahu nih, oh Imam Malik mah nggak ngebatalin wudu ya. Kalau imam-imam yang lain ngebatalin wudu. Mana yang benar? Ya empat-empatnya benar, karena masing-masing punya hujah, punya dalil, punya pendapat, punya ijtihad. Makanya mereka itu empat imam ini disebutnya imam mujtahid fatwa. Imam mujtahid fatwa, imam yang berijtihad, yang punya ijtihad dan bisa mengeluarkan fatwa, dan fatwa itu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi kayak kita sholat, bang, kenapa lu sholatnya pakai kunut? Ya kita mengikuti Imam Syafi'i, bisa nggak dipertanggungjawabkan? Oh, dia sudah mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi kalau kita ditanya kenapa kamu kunut, walaupun kita nggak tahu nanti ditanya, udah kita ngikutin Imam Syafi'i, dia yang bertanggung jawab benar atau salahnya. Tapi insya Allah ulama-ulama imam mujtahid fatwa itu mengeluarkan berijtihad sampai mereka mengeluarkan fatwanya itu bukan hanya ngarang-ngarang belaka, bukan hanya bohong-bohongan, tapi berdasarkan dalil Quran dan hadisnya. Secara tafsil mereka mengatakan seperti itu. Wastasna Abu Hanifah. Nah, ada juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun mengecualikan bahwasanya arihu minal kubuli faqala la yanqudu. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau keluar angin dari lubang depan itu juga tidak membatalkan wudu. Jadi kalau Imam Malik nanah, darah, belatung segala macam itu nggak ngebatalin wudu. Tapi kalau kata Imam Hanafi, kalau keluar angin dari lubang depan itu juga ngebatalin wudu. Tapi kalau cacing segala macamnya enggak. Hanya kata Imam Hanafi, hanya kalau mengeluarkan angin dari lubang depan itu batal wudunya. Wal maniyu. Nah tadi madi. Kalau madi itu bukan mani. Madi itu biasanya keluar karena kecapean. Sedangkan mani, bagaimana hukumnya mani? Sperma. Wal maniyu, dan bermula mani naqidun inda salasati. Keluarnya air mani itu membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i. Menurut imam yang tiga. Menurut imam yang tiga. Siapa imam yang tiga? Yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali, keluar air mani itu ngebatalin wudu. Jadi kalau kita keluar mani ini, kata Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal, wudunya batal. Nah bagaimana menurut Imam Syafi'i? Wal asahhu min madhabis Syafi'i. Sedangkan kaul yang paling sahih, kaul yang paling benar dari madhabnya Imam Syafi'i, annahu, bahwasanya keluar mani la yanqudu, tidak membatalkan wudu. Wa in aujabal ghusla, wa in aujabal ghusla, tetapi
dia hanya wajib mandi. Jadi kalau kata Imam Syafi'i mah keluar mani nggak batal wudunya, tapi hanya wajib mandi besar. Ustaz, nggak batal wudunya kalau menurut Imam Syafi'i? Nggak batal, tapi tetap dihukumi junub, yaitu harus mandi besar. Lah Ustaz, berarti kalau habis mandi besar nggak wudu lagi, boleh dong langsung sholat? Kalau memang nggak kepegang itu kemaluan, silakan. Tapi kira-kira nggak mungkin Pak, kalau habis mandi besar nggak megang kemaluan, bener gak? Pan kudu dibersihin tuh kemaluan kita juga pas mandi besar. Makanya tetap wudu lagi, walaupun tidak membatalkan wudu, karena pasti ketika kita mandi besar karena keluar air mani, maka termasuk kemaluannya pun harus dibersihkan, disucikan. Jangan sampai ada sisa-sisa air kencing atau yang lainnya. Walaupun mani itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa mani nggak ngebatalin wudhu kata Imam Syafi'i? Karena mani itu beda dengan madi. Mani itu beda dengan air kencing. Mani itu beda dengan buang air besar. Mani itu beda dengan darah, dengan nanah. Mani itu suci, tidak najis. Mani itu hukumnya suci, tidak najis, maka dia tidak membatalkan wudhu menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya bayangin kalau ternyata mani itu sifatnya najis, ya maka kita semua nih najis semua Pak. Mana dalilnya? Dalilnya walaqad karramna bani Adam, kata Allah, dan kami telah memuliakan anak cucu Adam. Allah telah memuliakan yang namanya manusia. Termasuk maninya itu dikategorikan suci, tidak najis. Jadi Bapak umpamanya keluar air mani, bangun tidur kek, atau habis selesai berhubungan badan, terus kemudian Bapak mandi. Nah celananya yang tadi kena sperma itu boleh dipakai lagi karena tidak najis, boleh dipakai lagi. Kalau pas kebetulan udah nggak ada celana lagi, ya kemungkinan kan ya seperti itu. Jadi nggak ada celana lagi, udahlah pakai lagi lah. Boleh buat sholat, boleh, karena mani itu tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Kalau nggak geli mah gitu bahasa kita. Kalau nggak jijik mah cepel, lengket begitu. Tapi tetap tidak dihukumi najis mani itu. Gitu. Mani tidak dihukumi najis. Makanya baik-baik ya Bang ya. Baik-baik buang spermanya jangan sembarangan. Gitu. Wal asahu min madhhabi Syafi'i annahu la yanqudu wa in aujabal guslu. Wa in aujabal guslu. Jadi keluar air mani tidak membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Malik batal wudunya. Hanya satu menurut Imam Syafi'i, nggak batal karena mani mah suci. Yang penting wajib mandi. Selesai mandi, kalau memang dia nggak megang kemaluannya, lanjutkan sholat, nggak perlu wudhu lagi. Cuman kemungkinannya susah kalau nggak megang kemaluan, namanya mandi gitu. Pastikan dibersihin, apalagi mandi wajib. Mandi wajib karena junub atau karena keluar air mani, maka harus dibersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lubang-lubang bersihin, Makanya nih, bapak atau ibunya ketika mandi besar, mandi junub, jangan langsung sampoan, jangan langsung sabunan, jangan langsung pakai sabun, tapi disebor dulu 3 kali pakai air mutlak. Karena syaratnya mandi itu adalah dengan air yang suci mensucikan, yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak, air yang suci mensucikan itu air yang tidak kecampur oleh sesuatu apapun kecuali air itu sendiri. Dengan air jernih dulu, air mutlak dulu.
3 kali seboran pertama ratain sama tangan kita sampai kemana? Ke lubang-lubang, sampai ke selak-selak badan kita. Sampai 3 kali tuh. 3 kali begitu caranya. Satu basuhan pertama diratain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar kenapa? Kena air semua. Lubang-lubang juga kenain air. 2 kali, yang kedua kali begitu, yang ketiga kali begitu. Baru yang setelah 3
Jadi kalau kesentuhnya pakai bagian dalam batal, kalau bagian luar nggak batal. Berarti caranya gimana? Berarti kalau pengen garuk-garuk atau pengen nyentuh karena gatal, maka sentuhlah si dakarnya atau si kemaluannya hanya dengan bagian luar saja. Gini aja, Pak. Kalau pakai gini batal, tapi dengan bagian luar biar nggak batal. Walaupun langsung nggak pakai penghalang, nggak pakai penghalang. Nah beda. Kenapa beda? Kenapa kayak gini nggak batal? Kalau gini batal, beda rasanya. Coba Bapak rasain. Batal wudunya dengan menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan bagian dalam, bukan bagian luar. Min ghairi hailin, tanpa menggunakan penghalang. Sawaun kana syahwatun au bi ghairiha, walaupun nyentuhnya itu dengan syahwat ataupun enggak pakai syahwat. Kalau nyentuhnya dengan bagian telapak dalam, syahwat enggak syahwat, sengaja enggak sengaja, wudunya batal. Menyentuh kemaluan sendiri dengan telapak tangan bagian dalam, laki-laki dan perempuan wudhunya batal. Tapi kalau bagian luar dengan telapak tangan bagian luar wal masyhur inda Ahmad yang takunu bila
Wa amma masufan bi ghairi qala Syafi'i wa Ahmad. Dan ada menyentuh kemaluan orang lain, menyentuh kemaluan orang lain atau tersentuh kemaluan orang lain dalam hubungan dengan kalau seperti itu tidak. Wa amma masufan bi ghairi, ada menyentuh kemaluan orang lain. Faqala Syafi'i wa Ahmad, Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat menyentuh kemaluan orang lain itu yang takidu wudu emas yang batal kalau menyentuh kemaluan orang lain. Menyentuh kemaluan orang lain wudunya batal. Orang lainnya siapa? Anak yang disentuhnya itu adalah shaghirun kana al-mamsus au kabiran. Baik yang disentuhnya itu adalah anak kecil ataupun orang dewasa. Yang disentuhnya baik itu anak kecil atau orang dewasa, itu wudunya batal. Wudunya batal. Patokannya di sini Pak ya. Patokannya telapak tangan bagian dalam. Misalnya Bapak menyentuh kemaluan, mohon maaf istri Bapak, sengaja atau enggak sengaja pakai syahwat atau tidak menggunakan syahwat, menyentuh kemaluan istri Bapak, maka itu wudunya batal. Atau juga menyentuh kemaluan sesama laki-laki, tapi menyentuh kemaluan orang lain. Bang Teddy iseng megang kemaluan Bang Wendy dengan telapak tangan bagian dalam, maka Bang Teddy wudunya batal. Wudunya batal tetap. Paham dia? Pokoknya asal kemaluan orang lain, baik laki-laki, baik yang disentuhnya kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan, batal. Baik yang orang yang disentuhnya itu shaghirun kana au kabiran, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Baik yang disentuhnya itu shaghirun, anak kecil, ini berarti walaupun yang disentuhnya itu anak kecil ini, anak kecil walaupun ketuanya gede, tetap batal. Atau yang disentuhnya orang gede walaupun kemaluannya kecil, apalagi orang yang gede kemaluannya tetap batal. Terus baik yang disentuhnya itu laki-laki atau perempuan, tetap wudunya batal. Ataupun juga yang disentuh kemaluan itu orang hidup atau orang mati. Nyentuh kemaluan orang lain, dia masih hidup. Ataupun yang disentuh cuma orang mati, bakal juga wudhu dengan telapak tangan bagian. Ya, apalagi kalau beda jenis apa? Apalagi kalau beda jenis, kalau telapak tangan bagian luar atau bagian dalam bagian luar, tetap batal. Sama itu kan? Kalau tidak, ya kan? Jadi walaupun yang disentuhnya itu yang hidup, baik orang yang hidup, barangnya juga hidup, ataupun yang disentuh orang yang hidup, barangnya juga mati, tetap batal. Ataupun juga mayat yang disentuh, baik mayatnya itu yang sudah mati disentuh, barangnya juga mati, tetap batal. Atau mayat sudah mati, barangnya masih hidup, disentuh, tetap juga batal. Adakah mayatnya sudah mati, barangnya masih hidup? Ada, Pak. Ada. Mungkin manusia bisa jadi penasaran. Itu mau berhubungan sama ini kan sampean yang juga
masih berdiri masih hidup dia. Kan ada ceritanya. Ya, ketika mayat dimandiin, yang mandiin mayat bingung seperti barang masih hidup ya. Orang itu mati. Ini mati. Caranya. Mungkin bisa orang bisa mati tegang aja. Dari panggil itu isinya masih ada. Kalau itu suami kamu atau apa itu? Kalau bagaimana itu waktu kan jadi sekali lagi, bila mana jadi penyentuh kemaluan orang lain, wudhunya batal. Perempuan menyentuh kemaluan perempuan lain batal. Atau perempuan menyentuh kemaluan perempuan orang lain batal. Atau juga laki-laki menyentuh kemaluan laki-laki lain batal. Bagaimana kalau laki-laki menyentuh perempuan? Batal juga. Bapak menyentuh kemaluan istri bapak batal. Bapak menyentuh kemaluan istri orang juga batal. Nah ini kalau jauh-jauh juga atau si kok menyentuh kemaluan saksinya batal, itu menyentuh kemaluan laki orang juga. Kalau itu mah, kalau lawan jenis mah baik dengan dalam dalam atau dalam tangan bagian luar tetap bah. Ingat dulu. Paham ya? Wakala malikun. Nah, bagaimana menurut imam yang lain? Kalau tadi Imam Syafi'i mengatakan menyentuh kemaluan orang lain apa itu kalau beda jenis tidak dalam bagian dalam atau dalam bagian luar tidak. Tapi kalau sama jenis batal wudhunya dengan telapak tangan bagian. Oh iya wudhu lagi kan masalahnya batal wudhu doang. Bisa repot Pak kalau menyentuh kemaluan seseorang bukan hanya batal wudhu, bisa jadi batal nikah. Kalau ini sendiri gimana? Mau diperpanjang apa enggak kontraknya kan gitu. Saya mesti di rumah loh ini. Waqala Malikun, sedangkan Imam Malik berpendapat la yang taqidu wudu la yang taqidu bihasis sohir. Kata Imam pendapat Imam Malik wudu yang tak batal kalau yang belum kemaluan Jadi kalau kata Imam mau kecil, mau gede, mau hidung, mau udah mati, batal. Tapi kalau kata Imam Malik, kalau yang tertentunya anak kecil, kemaluan yang kecil, batal itu. Bagaimana pendapat Imam yang lain? Waqal Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berpendapat la yang taqidu bihal. Imam Abu Hanifah itu mengatakan ayat sama. La yang taqidu bihal. Kalau kata Imam Hanafi dengan keadaan demikian batal, artinya mungkin mau kecil, mau hidup, mau mati, batal. Kalau kata Imam wahal restu. Jadi menyentuh kemaluan orang lain menurut
menurut Imam Syafi'i dengan lapan tangan bagian dalam dengan sisa majelis sudah batal. Dia kecil, ujung, kaki tetap. Tapi menurut Imam Hanafi kalau kecil dalam. Ya. Kalau lawan majelis tetap lah. Kalau tidak tetap mahal, tetap kemaluan. Nah sekarang yang punya kalau dia tidak bahal yang itu bulughul maksusi apakah batal? Bagaimana hukumnya orang yang disentuh? Apakah hukumnya batal? Allah malikun yang disampaikan Imam Malik berkata sedangkan menurut waqala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmadu, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sama akal sebagai kita yang dapat teman
faktor antara imam yang tiga bersepakat imam dan tampak pada kesempatan salah satu ulama yang tiga ala annahu la yajuzu asal amrod asal amroda walau tidak ulama yang pertama
Wakalaku bima nasa khalqata Jibril wa qala Abu Hanifah wa Malik la yang maka yang wa qala dan juga ulama berbeda pendapat dalam masalah itu kodiknya dengan dikodik kalau kodik itu tapi kalau kodiknya yang mana dipakai kalau kayak gitu kalau ini boleh dipakai juga ya yang bahaya. Tapi kalau pakai penghalang tuh kalau Pak ada penghalang nggak? Ada penghalang nggak? Enggak, kalau di masalah tujuan laki-laki berbuat transportasi itu kita kalau ada hadisnya Rasulullah SAW bagiannya itu teksnya pada saat itu Rasulullah tapi Rasulullah melakukan apa kita tahu setelah Rasulullah sholat bisa jadi Rasulullah duduk lagi ada kita yang tidak perlu makanya Imam Syafi'i kenapa begitu
perempuan, kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yaitu membatalkan wudhu walaupun tidak bersyafaat, itu sebagian dari ijtihad yang Imam Syafi'i dan juga merupakan yang hati-hatiannya. Karena itu juga harus memperhatikan apakah benar Rasul itu ketika seperti itu bisa jadi ada tidak